Sharp Aquos R2 di tahun 2021 sekarang harganya cuma 1 jutaan aja. Lebih murah dibanding tahun lalu yang pernah gue review di harga sekitar 2,5 juta. Kira-kira masih worth it kah untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review Sharp Aquos R2 di tahun 2021. Halo guys, semoga selamat dari StepTech dan mari kita langsung aja review Sharp Aquos R2. Sebelum kita masuk ke reviewnya, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh link Pixiv-nya di deskripsi. So ya, seperti biasa mari kita bahas dulu yang pertama harga dan speknya. Untuk harga, kalian bisa beli sekarang udah di 1 jutaan aja. Lebih tepatnya 1,7 juta untuk yang varian RAM 4GB dengan internal storage sebesar 64GB. Itu tuh single SIM plus micro SD. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 845 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer, layar 6 inci 2K Exode IPS display dengan PPI sebesar 561, yang pastinya itu udah di 120 Hz refresh rate, ada NFC, USB Type-C, Bluetooth 5.0 dan juga punya baterai sebesar 3130 mAh yang bisa fast charging sampai 18 watt. Next, untuk desain dan displaynya, untuk build-nya ini masih terbuat dari material premium ya pastinya. Bodi belakang ini dari kaca dan frame samping terbuat dari metal. Jadi feeling di tangan masih kerasa sangat premium dan untuk one-handed usage masih cukup usable karena size-nya ini nggak terlalu besar. Cuma kalau misalnya mau dibandingin dengan Xperia XZ2, gue bisa bilang atau XZ3 sekalipun masih lebih enak di HP tersebut untuk one-handed usage. Dan untuk desainnya sendiri ini memang cukup unik. Ada home button ini didepankan kayak Samsung Galaxy S7 series atau S6 dan tapi dia itu layarnya tuh full screen, ada dewdrop. Jadi memang desainnya tuh kalau bisa dibilang untuk opini gue desainnya memang rada aneh. Walaupun memang kelihatan modern karena layarnya ini cenderung full screen, gue personal masih lebih prefer desain yang lebih konsisten dan lebih elegan kayak Xperia XZ3. Walaupun memang HP tersebut punya bezel yang tebal, tapi gue lebih prefer XZ3 karena kerasa lebih konsisten aja, kerasa lebih elegan. Kalau ini desainnya kayak labil gitu. Dan untuk kecepatan fingerprintnya, ini menurut gue masih cukup cepat, tapi kalau misal dalam keadaan nyala. Bisa kita lihat ini di B-roll, kalau misalnya dalam keadaan mati memang kerasa lama ya. Jadi kerasa kayak pas gue taruh tangannya di home button tuh kayak ada sekitar 1-2 detik delay baru dia nge-register. Yang aneh. Soalnya itu bukan dari, gue bisa jamin itu bukan dari si fingerprintnya, karena kalau misalnya kita nyalain HP-nya bisa kita lihat, itu pretty much instant, lumayan cepat, tapi kalau misalnya dalam keadaan mati lumayan lama. Jadi ya itu memang software bug yang selalu ada di Sharp SAV39 juga, dan di R2 juga sayangnya ada, atau di SAV42. Tapi at least ini fingerprintnya masih cukup akurat kok. Next, untuk si notifikasinya ini ada LED notifikasi yang posisinya tuh di atas kanan. Itu tuh LED notifikasi berwarna. Dan juga ini kan HP flagship, jadi yang pastinya ada NFC, dia tuh posisinya ada di belakang, bisa lihat, kita lihat logo NFC-nya. Dan kalau bisa kita coba scan pakai kartu GTO eksklusif Genshin Impact Kaching, very nice. Kita coba scan ke belakang. Jadi untuk scan-nya gue bisa bilang cukup responsif. Kita coba scan lagi, sekali lagi. Yap, langsung kebaca. Jadi kalau misalnya gue mau rating, ini kecepatan atau keakuratan fingerprintnya 9, atau NFC maksud gue bukan fingerprint, keakuratannya tuh 9 dari 10. Jadi lumayan akurat. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini untuk kelas LCD sangat-sangat bagus menurut gue. Layar IXO memang one of the best LCD screen untuk Android. Kualitas gambar ini sangat jernih, vibrant, dan surprisingly untuk layar LCD ini hitamnya masih cukup pekat. Very nice. Dan yang pastinya ini sangat sharp berkat si 2K screen-nya. Oh ya, ini juga layarnya sudah support HDR10, jadi kalau misalnya kalian nonton konten HDR kayak di YouTube atau Netflix, HP ini udah support. Very nice. Cuma ini punya masalah yang sama dengan SAV39, yaitu full brightness-nya. Ini karena punya refresh rate yang tinggi, 120 Hz, jadi memang ini full brightness-nya bisa terang kalau bisa di dalam ruang, tapi kalau misal outdoor, walaupun dalam keadaan seperti di B-roll, ini keadaannya tuh mendung aja. Di dalam keadaan mendung sekalipun, memang ini cenderung gelap layarnya. Tapi at least masih kelihatan lah, walaupun memang lebih gelap daripada HP biasanya. Apalagi HP zaman sekarang, masih lebih terang HP zaman sekarang di harga yang sama menurut gue. Next, untuk si audio quality-nya, pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Ini sayangnya gue bisa bilang kurang bagus. Kalau bisa mau dibandingin dengan XZ2 atau XZ3, jauh lebih bagus di HP tersebut menurut gue. Dan kalau bisa mau dibandingin dengan iPhone 6s, walaupun harganya lebih murah di 6s, lebih bagus di HP iPhone 6s. Dan ya, ini gue tes tuh pakai headphone KOS Porta Pro. Dan sayangnya R2 tuh punya full volume yang harus lumayan keras, di sekitar 85-90% itu baru kerasa keras. Dan untuk si kualitas sendiri ini lumayan underwhelming.
Walaupun dia punya detail yang cukup oke dan soundstage yang cukup luas, tapi gue bisa bilang ini bassnya tuh kayak bumi, jadi nggak punchy, lebih kayak bumi, jadi bleber ke instrumennya. Jadi kadang-kadang tuh instrumennya suka overwhelming sama bass, gak tau kenapa. So ya memang ini sayangnya untuk headphone jack, ini cukup bagus, tapi menurut gue untuk harganya biasa aja, nothing special. Ini kalau mau dibandingin dengan HP X flagship lainnya, ini menurut gue salah satu yang di bawah. Dan untuk speakernya ini tuh mono, hanya di bawah aja. Tapi untuk kelas mono menurut gue ini cukup oke, tapi not the best. Overall punya kualitas vokal yang masih sangat jernih, ini tuh lebih fokus ke vokal, ini vokalnya benar-benar maju banget dan sangat jernih. Tapi bassnya juga masih ada, jadi nggak terlalu cempreng, masih lumayan punchy. Cuma memang untuk instrumennya ini rada ke belakang, dan juga yang paling keras satu ini soundstage-nya, karena ini cuma mono speaker, nggak seluas kayak HP XZ2 atau XZ3 yang pastinya. Tapi untuk lebih detail ini dia speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Next. Oke, mari kita moving on ke si kamera quality. Ini kamera belakangnya dual kamera. Kamera utama punya megapiksel sebesar 22,6 megapiksel. Dan untuk kamera keduanya ini lumayan unik. Ini dedicated video kamera sebesar 16,3 megapiksel. Dan untuk kamera depan ini juga sama kayak kamera keduanya. Kamera depan selfie kameranya punya megapiksel sebesar 16,3 yang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps. Oh ya, by the way, sebelum kita masuk ke kualitas fotonya, ini tuh fotonya gue ambil pakai aplikasi Google Kamera ya, biar kelihatan lebih bagus. Tapi untuk si video recordingnya ini gue pakai stok kamera, biar bisa ngemanfaatin si video recording dedicated kameranya. So ya, untuk si main kameranya ini Sharp R2 atau SAV42 di tahun 2021 masih cukup bagus. Yang pastinya masih lebih bagus dibanding HP baru zaman sekarang yang harganya sama atau sedikit lebih mahal yang pastinya. Overall punya detail yang super sharp dengan warna yang bagus, cukup vibrant, kontras yang bagus khas Google Kamera, dan dynamic range yang oke. Ya, karena pakai chipset X flagship ini Snapdragon 845, jadi image processing-nya juga overall masih kerasa ada bau-bau flagship-nya. Ada kerasa bau-bau image processing yang kelas flagship. Nice. Dan untuk foto low light ini juga berkat pakai Google Kamera, jadi masih kelihatan oke. Dari ruangan gelap sekalipun masih kelihatan cukup detail, dengan warna yang cukup oke dan noise yang lumayan minimal. Dan yang terakhir untuk si selfie-nya ini juga masih sangat bagus banget. Gue bisa bilang lebih bagus daripada XZ2 atau Xperia XZ3 sekalipun. Overall punya lensa yang lebih luas dari biasanya dengan detail yang sharp dan juga warna yang bagus. Cuma ya memang kalau misal dia tuh seperti yang di B-roll, kalau misal foto backlight, itu selfie kameranya memang sangat struggle banget. Last but not least, untuk video recordingnya, SAV42 atau R2 bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps. Pakai si dedicated video kameranya. Jadi ini dia sampel videonya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Ini tuh resolusi atau pakai kamera yang video kamera, dedicated video kamera. Ini gue coba stabilisasinya seperti biasa. Kita udah fokusin ke tanaman. Dan kalau di kamera sih ini kayaknya stabilisasinya cukup oke, tapi kalian bisa nilai gimana juga kualitas si mikrofonnya. Untuk gambarnya bisa kita ini 4K memang cukup bagus, tapi ya kalian bisa di komen di bawah gimana mikrofonnya. Dan untuk gaming performance-nya ini tuh pakai chipset yang masih cukup kencang, Snapdragon 845 dengan fabrikasi sebesar 10 nanometer. Dan untuk gaming performance-nya ini gue coba tes main PUBG. Untuk settingannya ini bisa milih sampai HD di frame rate ultra atau smooth di extreme frame rate. Untuk gameplaynya ini di smooth extreme frame rate. Dan ya bisa kita lihat ini performanya untuk main game mid-range kayak PUBG masih super playable dengan frame rate yang stabil, gak ada stutter. Dan juga touchscreen-nya ini kerasa responsif banget berkat si 120Hz layarnya. Oh ya, untuk heatnya sendiri atau panas HP-nya, Sharp Aquos R2 kalau main PUBG nggak cepet panas kok. Dan kalau misal sampai panas juga, karena PUBG bukan game yang terlalu berat, jadi performance-nya masih sangat playable, tanpa stutter dan juga frame rate-nya masih relatif tinggi. Nah terus untuk main game rhythm kayak Arcadia,
Di Sharp R2 juga ini masih kerasa super responsif banget. Overall gue nggak ngerasa ada audio atau touch delay kalau misalnya main game tersebut di difficulty yang paling tinggi. Kalau mau dibandingin dengan Xperia XZ2, XZ3 atau iPhone 6s, gue bisa bilang performance-nya 11-12, mirip-mirip, which is very good. Next, untuk si UI experience-nya, untuk OS-nya tuh kan dulu pas gue review dia itu di Android 9 Pie, dan sekarang ini di tahun 2021 dia sudah di Android 10. Kalau misalnya kita ke About Phone bisa kita lihat di sini sudah di Android 10, very nice. Dan untuk si security levelnya sayangnya ini udah tua banget. Kalau misalnya kita ke account atau salah ke security, dia itu sudah di Februari 2020. Jadi security patch-nya memang sudah ditelantarkan. Is okay lah, ini HP emang tua banget kok. Dan untuk si UI-nya sendiri ini Sharp memang UI-nya lebih ke arah stok Android, tapi ini gue biar kerasa lebih sedikit responsif, gue install Nova Launcher, biar kerasa lebih smooth dan lebih stok Android lagi. Dan ya, untuk day-to-day usage, Sharp R2 masih kerasa cepat kok. Buka aplikasi ini super cepat, multitasking masih sangat nyaman dan responsif, dan navigasi OS juga masih kerasa responsif dan smooth, walau memang nggak secepat HP flagship zaman sekarang yang pastinya. Tapi masih lebih cepat kalau dibandingin dengan HP 2 jutaan kayak Infinix Note 10 Pro atau Redmi Note 10 sekalipun. Itu berkat si X-Flagship Snapdragon 845. Dan untuk DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, di sini Sharp Aquos R2 dia sudah di Wi-Fi L1 ya pastinya. Jadi kalau misal mau nonton Netflix, Hotstar atau apapun, streaming service apapun, bisa sampai resolusi yang paling tinggi. Kalau di HP ini bisa sampai 2K atau 1440p. Nice. Dan untuk si itunya sendiri, support HDR type-nya sendiri ini bisa pakai HDR10 dan Dolby Vision sekalipun. Yap, 1 juta udah bisa Dolby Vision. Lumayan mantap untuk entertainment consuming atau movie consuming. Last but not least, battery life-nya. Ya, untuk baterainya memang cukup kecil. Untuk kapasitas layar yang 2K dan juga punya refresh rate 120Hz memang kerasa kecil, ini hanya 3130 mAh aja. Tapi at least sudah support fast charging sampai 18 watt. Tapi sih menurut gue walaupun baterai kecil ini ketahanan baterainya di tahun 2021 sekalipun masih lumayan oke. Gak yang paling bagus yang pastinya, tapi cukup oke lah. Dan pemakaian gue yang as always, light usage, hanya nonton Netflix, nonton video, dan juga sosial media, itu Sharp S142 atau R2 bisa tahan sampai 1 hari penuh dari jam 6 sampai jam 6 lagi kira-kira, dengan screen on time sekitar 5 jam 30 menitan. Ya cukup oke lah menurut gue untuk baterai kapasitas segini, dengan layar yang 2K dan juga refresh yang tinggi, dapat SOT segitu sudah cukup oke. Dan untuk charging speed-nya juga ini masih lumayan cepat, gue ngecas dari 20% sampai 100% butuh waktu sekitar 1 jam 44 menit. Lumayan cepat, itu tuh gue cas pakai charger 18 watt. So ya segitu aja guys video, dan untuk si konklusinya sendiri, menurut gue Sharp Aquos S142 atau R2 di tahun 2021 yang sekarang harganya cuma 1,7 juta aja, bisa jadi pilihan alternatif yang lebih baik dari HP yang harganya jatuh juga kayak iPhone 6s, XZ2, XZ2 Premium, atau XZ3 sekalipun. Karena di harga segitu, Sharp Aquos R2 atau S142 masih punya keunggulan yang lumayan menggiurkan, seperti OS stock Android, layar 2K, kualitas kamera yang masih sangat bagus, dan juga yang paling besar selling point-nya yaitu Sharp Aquos R2, satu-satunya HP second X flagship Snapdragon 845 di harga 1 juta yang punya layar 120Hz. Mantap. Overall gue rekomen R2 lebih buat para gamer yang ingin dapat performa masih kencang dengan layar yang super smooth dan responsif. Menurut gue daripada XZ2 atau XZ3, kalau sering main game sih gue lebih rekomen Sharp R2 aja. Karena menurut gue XZ2 dan XZ3 terutama itu lebih untuk para user yang suka nonton video karena si kualitas layar yang bagus banget sudah pakai OLED untuk XZ3, dan juga kualitas speakernya di XZ3 dan XZ2 ini jauh lebih bagus dibanding R2. So ya seperti biasa, kalau mau beli HP ini gue udah taruh linknya di deskripsi. Dan ya guys, cuma segitu aja videonya. Mau kalau misalnya kesalahan dari video kelewat, kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini gue udah taruh linknya di deskripsi. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.